Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sfayulianti Nazia dengan NIM 255201129 dari kelas TF RP25A yang akan menjelaskan mengenai struktur data. Struktur data queues atau struktur data antrian merupakan struktur data terakhir dalam kategori struktur data linear. Queue mempunyai prinsip FIFO, yaitu first in first out, yang berarti data atau elemen yang pertama masuk yang akan diolah dan keluar pertama juga. Analogi tersebut seperti ketika berbelanja di supermarket. Orang yang pertama kali mengantri akan dilayani pertama. Sama seperti stuck, ada beberapa alasan kita harus tahu queue, yaitu merupakan salah satu fundamental dari struktur data. Ketika kita paham queue, kita akan memahami algoritma dan struktur data yang lebih kompleks, menambah pemahaman skill problem solving kita. Terdapat beberapa operasi dasar queue. Yang pertama ada enqueue, yaitu untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang atau rear dari antrian. Jika antrian sudah penuh, kondisi ini disebut overflow. Yang kedua ada dequeue, menghapus elemen dari bagian depan atau front antrian. Jika queue tidak kosong, jika antrian kosong, saat mencoba melakukan dequeue disebut underflow. Yang ketiga ada pick, yaitu untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus elemen tersebut. Yang keempat ada is full, yaitu untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh. Yang kelima ada is empty, untuk mengecek apakah antrian kosong. Dan yang keenam ada size, untuk mengecek jumlah data yang ada pada queue. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan menggunakan live coding sebagai berikut. Baik, di sini saya sudah mempunyai program antrean digital di mana dibungkus dalam suatu kelas yang berfungsi agar struktur datanya rapi dan mudah digunakan kembali di berbagai bagian program. Terdapat beberapa fungsi yang merealisasikan operasi dasar struktur data queue. Nah, di sini saya mempunyai variabel antrean, di mana fungsinya untuk memanggil si kelas antrean digital ini. Nah, gimana caranya? Untuk mengecek antrean, kita akan print F apakah antrean kosong, kita cek dulu dengan cara memanggil variabel antrian.isEmpty. Itu kita akan memanggil fungsi isEmpty pada kelas antrean digital. Kita lihat fungsi isEmpty di sini untuk memeriksa apakah antrean kosong dengan cara mereturn len self.queue sama dengan 0. Nah, kalau misalnya 0 berarti empty ya atau kosong. Jadi self.queue ini adalah inisialisasi queue kosongnya. Nah, lalu kita akan menambahkan data dengan cara variabel antrean.enqueue. Tambahkan item user A, user B, user C. Nah, kita lihat kita memanggil fungsi enqueue ini pada antrean digital. Kita lihat fungsi enqueue. Nah, untuk menambahkan elemen ke bagian belakang antrean, jadi ditambahkan di belakang antrean dengan cara self.queue.append dalam kurung item ya, print item masuk ke antrean. Jadi menggunakan si append ini pada fungsi enqueue. Lalu kita akan menampilkan datanya dengan cara antrean.tampilkan. Kita lihat fungsi tampilkan. Fungsi tampilkan ini untuk menampilkan status antrean saat ini. Print status antrean saat ini berada pada list self.queue atau inisialisasi queue-nya. Nah, untuk mengecek jumlah elemen yang terdapat pada si inisialisasi queue atau datanya, kita lihat print f jumlah antrean.size. Jadi kita panggil si fungsi size-nya ini. Kita lihat fungsi size, def size untuk mendapatkan jumlah elemen dalam antrean dengan mereturn len dalam kurung self.queue. Jadi len ini untuk menjumlahkan antreannya gitu ya. Bedanya dengan isEmpty apa? Kalau isEmpty dia memeriksa apakah antreannya kosong, jadi sama dengan 0. Kalau ini pure untuk menambahkan berapa jumlah elemennya. Nah, lalu ini print elemen terdepan atau antrean.pick ya. Untuk mengecek elemen terdepannya, kita lihat fungsi pick. Jadi, untuk lihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Jadi, kita lihat dulu apakah si data pada queue-nya itu kosong. Kalau tidak kosong, return self.queue, tampilkan datanya. Kalau kosong, return antrean kosong. Nah, terus kita akan menghapus data
dengan cara kita ketik antrean.deq. Jadi kita akan memanggil fungsi deq-nya. Nih, dimana fungsi deq ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari bagian depan antrean. Jadi fungsi ini digunakan menghapus elemen terdepan. Jadi kita lihat dulu apakah Q-nya atau elemennya kosong, variabelnya kosong. Kalau tidak kosong, item sama dengan self.q.popleft. Artinya akan dihapus ya pada elemen pertama gitu. Print item keluar dari antrean. Return item. Print antrean sudah kosong apabila si variabelnya ini, self Q-nya ini kosong. Lalu kita akan cek status akhir ya dengan tadi antrean.pick dan antrean.isempty. Coba kita run. Oops, ada kesalahan di sini. Nah, ini dia. Tadi yang pertama ini ya. Printf apakah antrean kosong? Ternyata true, karena di sini kita belum memasukkan data apapun ya, cuman mengecek aja, baru mengecek aja. Nah, di sini baru kita memasukkan data. NQ user A masuk ke antrean, user B masuk ke antrean, user C masuk ke antrean. Di sini antrean ditampilkan. Ada user A, user B, user C. Nah, di sini kita cek jumlah elemennya di size ini, jumlah antreannya ada 3. Lalu elemen terdepannya ternyata ada user A. Nah, di sini ada di bagian status antrean saat ini. Berarti yang ini ya, antrean tampilkan. Karena tadi dihapus ya user A. User A keluar dari antrean, status antrean saat ini user B dan user C yang ada di data. Apakah antrean kosong? False, karena masih ada user B dan user C.